Wisata Kabupaten Bulungan, SMK Negeri 1 Tanjung Selor, SMP Negeri 3 Tanjung Selor, dan Bulungan Sape Player. Pertunjukan teatrikal kontemporer, persembahan epik karya anak bangsa putra-putri Kabupaten Bulungan. Dalam judul Asimilasi Budaya dalam Tradisi Kabupaten Bulungan. Ilustrasi dan narasi Yosef Ambuk, Esos, MSI. Awal mula peradaban masyarakat di Kabupaten Bulungan dihuni oleh sekelompok suku besar yang mendiami wilayah pedalaman, yakni suku Kayang, yang tak lepas dari hal-hal mistis religi dan tabu, serta mempercayai adanya roh-roh nenek moyang. Masyarakat suku Dayak menyebut roh nenek moyang dengan sebutan Uku Bugang dan Uku Tubura, yang selalu melindungi dan menjaga daerah pedalaman Sungai Kayang. Pada masa itu, suku Dayak yang dikepalai oleh seorang pemimpin yang merupakan kepala suku dan sosok yang disegani oleh masyarakat bernama Uku Ayu. Akan tetapi pada saat itu Uku Anyi beserta istri belum dikaruniai seorang anak. Keduanya terus berdoa dan melakukan pemujaan kepada roh nenek moyang. Dengan usaha pemujaan kepada roh-roh nenek moyang, Uku Anyi dan sang istri akhirnya memperoleh seorang putra yang berasal dari sebilah bambu yang disebut bulu dan dinamakan Jau Iru, dan seorang putri yang berasal dari sebutir telur diletakkan di atas perapian yang disebut Abel. Ia bernama Lemlai Suri. Dibesarkan hingga dewasa. Dikarenakan kedua putra-putri Uku Anyi bukanlah saudara-saudara, akhirnya keduanya dinikahkan, dan bersama dengan itu pula keduanya dinobatkan menjadi kepala suku yang menggantikan Uku Anyi yang telah menua. Jau Iru dan Lemlai Suri
melahirkan keturunan-keturunan yang menggantikan pemerintahan kepala suku secara bergantian. Hingga pada masa kekuasaan seorang wanita yang dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan atau kesaktian ilmu, yakni Lahai Bara. Kesaktian Lahai Bara dikenal ketika ia menyeret sebuah bahai atau dayung dan membuat garis memanjang, dan garis tersebut sedikit demi sedikit berubah membentuk sebuah sungai yang membesar hingga membentuk muara. Sungai itu dikenal hingga saat ini dengan sebutan Sungai Kayang. Salah seorang keturunan Lahai Bara memiliki seorang putri yang berparas elok dan cantik bernama Asung Lua dan menjadi pemimpin suku Kayang pada generasi berikutnya. Suatu ketika salah seorang keturunan Lahai Bara memiliki seorang putri yang berparas elok dan cantik bernama Asung Lua dan menjadi pemimpin suku Kayang pada generasi berikutnya.
Asungluan. Datanglah seorang sultan, yakni pangeran dari Brunei bernama Datuk Mencang yang melakukan pelayaran. Akan tetapi, dalam pelayarannya, seluruh persediaan bahan makanan serta air minum telah habis dan seluruh awak kapal merasa kehausan. Karena sang sultan merupakan orang yang ramah terhadap siapapun, begitu juga terhadap alam yang baru dia datangi, seperti daerah Sungai Kayang. Secara spontan, sang sultan memohon izin untuk mencicipi sedikit air dari Sungai Kayang. Seketika itu juga, alam merestui kerendahan hati dan keramahan sang sultan. Beserta awak kapal menuju ke perkampungan Asungluan. Kala itu, petir, hujan, dan angin kencang melanda perkampungan Asungluan. Dan jika terjadi hal-hal yang mistis, Sultan memasuki perkampungan Asungluan dengan penuh kesopanan, dan mereka pun disambut oleh masyarakat suku Dayak dengan penuh sukacita. Sang sultan lalu berbicara pada pemimpin adat dalam bahasa Dayak. Betapa terkejutlah masyarakat Dayak karena yang berbicara pada mereka adalah jelmaan roh Uku Bugang yang merasuk dalam diri Datuk Mencang. pada saat itu, Asungluan ikut dalam penyambutan sang Datuk. Dan seketika itu pula, Datuk tertarik akan keanggunan dan paras Asungluan. Akhirnya, Datuk Mencang menyampaikan niat untuk mempersunting Asungluan. Dan niat itu pun diterima Asungluan. Perpaduan dua etnis berbeda dipersatukan dalam proses pernikahan Datuk Mencang dan Putri Asungluan secara adat Melayu. Tradisi yang dibawa oleh sang sultan. Pernikahan inilah asal-muasal budaya dan tradisi Melayu Bulungan yang berkembang hingga saat ini. Sejak perpaduan dua etnis bersatu, pemerintahan yang dipimpin oleh kepala suku berganti menjadi kepemimpinan wira
atau kesatria yang dipimpin oleh Sultan. Keturunan dan pengikut Asuluan mengikuti dan menganut tradisi, adat, keyakinan, dan kepercayaan yang dibawa oleh sang Sultan, seperti yang diramalkan oleh roh nenek moyang, uku bugang, dan uku tuburan. Mereka pun pergi menuju daerah pesisir atau sepanjang muara Sungai Kayan, menetap dan memerintah di daerah tersebut dan menjadi cikal bakal Kesultanan Bulungan, serta menjadi salah satu warisan peninggalan bersejarah bagi masyarakat Bulungan. Sementara keturunan Lahai Bara lainnya yang masih mengikuti tradisi leluhur nenek moyang memisahkan diri dan berpencar di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Bulungan. Kini, Kesultanan Bulungan bertumbuh dan berkembang menjadi Kabupaten Bulungan seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu dan memiliki masyarakat yang majemuk, yang kaya akan budaya, seni, dan tradisi yang beraneka ragam. Karena terdapat banyak suku yang hidup dan tinggal berdampingan secara